Siapa kau? Ekalauya. Salam untukmu, Guru. Berikan ibu jari tangan kananmu, nak. Di awal kisah kita diperlihatkan di mana Arjuna yang sedang mencabuti anak panah miliknya di sebuah pohon. Dirinya terkejut karena ada satu anak panah yang asing dan bukan miliknya. Melihat ada orang di semak-semak yang berlari, Arjuna segera mengejarnya. Guru Drona yang melihat Arjuna berlari segera mengikutinya. Sedangkan Duryodhana yang penasaran juga ikut mengejar gurunya bersama kedua saudaranya. Kejar-kejaran antara Arjuna dan seseorang itu terus berlanjut hingga ke tengah hutan. Sampai pada akhirnya seseorang itu masuk ke dalam gua. Arjuna yang melihat itu segera mendekatinya dan menyiapkan busur panahnya untuk berjaga-jaga. Arjuna memasuki gua dengan sangat waspada dengan busur panah dan anak panah di tangannya. Arjuna dikagetkan dengan patung Guru Drona yang berdiri tegak di dalam gua itu. Kemudian orang yang dikejar Arjuna itu muncul dari belakang patung Guru Drona. Seorang pemuda itu bernama Ekalauya. Siapa kau? Ekalauya. Ekalauya juga mengaku kepada Arjuna bahwa ia belajar memanah dari Guru Drona. Tiba-tiba sang guru datang dan mengatakan bahwa itu suatu kebohongan. Guru Drona mengatakan bahwa ia tidak pernah menerimanya sebagai muridnya. Ekalauya yang kaget melihat Guru Drona segera berbaring di depan kaki Drona. Sebagai tanda rasa hormat Ekalauya kepada Guru Drona, lantas Ekalauya menjelaskan bahwa ia adalah putra dari raja suku Nisada dari hutan Magadha. Ekalauya juga berkata bahwa selama ini ia berlatih dengan patung Guru Drona yang ia buat sendiri. Guru Drona sangat takjub dengan patung yang dibuat oleh Ekalauya. Akan tetapi sang guru juga tidak menerima Ekalauya begitu saja sebelum menunjukkan kemampuannya untuk menjadi muridnya. Mendengar suara anjing dari luar gua, Ekalauya segera menarik busur panahnya dan melepaskan 3 anak panahnya. Dan anehnya suara anjing tadi seketika terdiam. Lantas seekor anjing masuk ke gua dengan 3 anak panah di kepalanya. Dan panah-panah itu tidak membuat anjing itu terluka sedikit pun, yang membuat Guru Drona sangat takjub. Ketika Guru Drona hampir menerima Ekalauya sebagai muridnya, ia teringat akan sumpahnya kepada Arjuna. Guru Drona mundur dan segera meninggalkan tempat tersebut. Arjuna masih terbayang-bayang dengan Ekalauya yang bisa menjadi hebat hanya dengan berlatih di depan patung Guru Drona. Arjuna belajar keras dan masih kesulitan untuk mengenai sasarannya karena dirinya sudah terganggu fokusnya. Sedangkan Guru Drona yang mengawasi muridnya dari jauh masih merasa dilema atas apa yang harus dilakukannya. Siang malam Arjuna terus belajar untuk memanah dengan kedua anak panahnya. Guru Drona terus memantau Arjuna dari kejauhan. Sedangkan Yudhistira memerintahkan Arjuna agar berhenti karena sudah 2 hari 2 malam Arjuna terus berlatih tanpa istirahat. Arjuna menolak perintah dari kakaknya itu dan mengatakan bahwa ada yang kurang darinya, sehingga ia tidak bisa seperti Ekalauya yang bisa sehebat itu dengan hanya berlatih di dekat patung Guru Drona. Sedangkan Duryodhana dan kedua saudaranya berencana untuk menjadikan Ekalauya sebagai temannya, karena dengan kemampuannya ia bisa dengan mudah mengalahkan Arjuna. Duryodhana pun mendatangi gua tempat Ekalauya. Setelah sampai di gua tersebut, Duryodhana membujuk agar Ekalauya mau menjadi temannya. Aswatthama sebagai anak dari Guru Drona memberikan janji kepada Ekalauya bahwa dirinya akan mendapatkan tempat di rumah Guru Drona. Tiba-tiba Guru Drona datang dan membenarkan kata-kata Aswatthama. Guru Drona siap menerima Ekalauya sebagai muridnya dengan satu syarat.
Ia meminta sumbangan kepada Ekalauya yang harus ia berikan pada saat itu juga. Ekalauya begitu senang mendengar kata-kata dari Guru Drona. Dirinya siap memberikan apapun yang diminta sang guru. Akan tetapi secara mengejutkan, Guru Drona meminta ibu jari tangan kanan Ekalauya. Tentu permintaan itu membuat semua yang ada di sana merasa terkejut. Akan tetapi, meski diselingi dengan kebimbangan dan keraguan-raguan, Ekalauya memberikan permintaan dari sang guru. Sebagai pemberian khusus yang kau berikan padaku, Berikan apapun yang kau mau. berikan ibu jari tangan kananmu, nak. Ekalauya maju ke depan Guru Drona dan mengambil belatinya. Ekalauya tanpa ragu segera memotong ibu jari tangan kanan hingga terputus. Guru Drona kemudian menerima Ekalauya sebagai muridnya. Namun lagi dan lagi, secara mengejutkan Guru Drona memberikan perintah kepada Ekalauya agar meninggalkan tanah Hastinapura dan kembali ke Magadha pada saat itu juga. Dengan kesetiaannya kepada sang guru, Ekalauya segera pergi meninggalkan tanah Hastinapura dan kembali ke Magadha. Sekarang kau harus tinggalkan tanah Hastinapura. Setelah mengorbankan jarinya dan mendapat perintah dari Guru Drona untuk meninggalkan daerah Kuru, Ekalauya membakar busur panahnya dan kemudian meninggalkan goa itu tanpa berpamitan. Para Kurawa juga ikut pergi, begitupun dengan Arjuna. Guru Drona yang merasa bersalah kemudian mendatangi patungnya. Ia kemudian menghancurkan patung itu dengan penuh kemarahan. Hal ini terdengar dan mengagetkan murid-muridnya yang berada di luar goa. Drona menjerit emosional dengan kesedihan akan dosa-dosanya. Bahkan sesampainya di rumahnya, Guru Drona masih terbayang-bayang dengan Ekalauya. Guru Drona kemudian membacakan doa kepada para dewa dan membasuh tubuhnya dengan air.